Nggak usah khawatir, orang yang berbuat zolim ke kamu itu pasti akan mendapatkan karma. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas, gak usah khawatir, orang yang menzolimi kamu sekarang sedang menjalani karma atau menjalani balasan dari apa yang sudah dia perbuat kepada diri kamu. Nah, seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu kartu tarot yang akan kita jadikan sebagai media atau perantara pembahasan general reading kali ini. Nah, seperti apa yang terjadi? Di kartu yang pertama, di sini kamu nggak usah terlalu khawatir ya, karena saat ini memang orang yang pernah berbuat zolim, berbuat jahat ke kamu sedang merasakan adanya beberapa balasan-balasan yang sedang dia rasakan. Dia sedang merasakan adanya masalah ini, adanya masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang dia sedang rasakan saat ini. Dan kondisi dia malam ini pun juga sebenarnya selalu diselimuti dengan kekhawatiran, diselimuti dengan ketakutan, dan juga dihadapkan dengan berbagai macam perkara-perkara yang mereka sedang hadapi. Sehingga dalam situasi yang ada, orang yang pernah berbuat jahat ke kamu, orang yang pernah berbuat zolim ke kamu saat ini sedang merasakan betul adanya perkara-perkara yang ada, merasakan betul adanya masalah-masalah yang terjadi. Sehingga dengan posisi yang muncul, dengan posisi yang terjadi, saya rasa emang juga dia sedang dalam kondisi yang betul-betul banyak tekanan. Dan tekanan-tekanan yang dia rasakan itu bukan hanya dari satu sisi saja, tapi dia juga merasakan ada tekanan-tekanan lain yang memang dia rasakan dari sisi yang berbeda. Artinya apa? Bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari depan, bisa dari belakang, dan bahkan itu terus ngepres gitu loh, terus ngepressure. Itu semua dengan posisi yang terjadi. Sehingga apa? Dengan adanya pressure yang seperti itu, tentu ini juga akan menghadirkan beberapa keadaan yang saya rasa juga semakin kesini harus semakin bisa untuk lebih dipahami juga. Artinya apa? Posisi yang muncul, posisi yang terjadi, dia dalam perjalanannya itu sedang menghadapi berbagai macam tekanan dan juga indikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan di sini juga memang roda kehidupan itu berputar gitu loh. Orang ini memang dulunya ketika dia merendahkan kamu, ketika dia menghina kamu, menzolimi kamu, posisinya memang selalu berkecukupan. Berkecukupan secara materi, berkecukupan secara yang lainnya lah. Pokoknya semua dalam keadaan yang lebih baik dari kamu. Tapi dia semakin ke sini dan bahkan sampai dengan nanti beberapa tahun ke depan, itu akan terjadi beberapa perubahan-perubahan yang bakal terjadi. Artinya dengan posisi yang muncul, artinya dengan posisi yang terjadi, dia pun juga akan mengalami masalah-masalah yang tentu akan dia rasakan gitu loh. Dia akan merasakan masalah-masalah yang dia akan terus rasakan secara masif gitu loh. Artinya memang dia dalam kondisi yang memang ekonomi dia terus menurun. Ada kondisi yang terus menurun secara ekonomi. Bahkan dia juga tanpa kamu sadari, orang ini juga memiliki hutang piutang di mana-mana. Ada hutang di sini, ada hutang di situ, ada hutang dengan pinjol dan sebagainya. Sehingga dalam situasi yang terjadi, dia pun juga saat ini merasakan betul adanya problematika dan juga adanya permasalahan-permasalahan yang dia sedang rasakan gitu loh. Ada masalah-masalah yang terus dia rasakan sampai dengan posisi saat ini. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya, memang di sini kau pun juga tidak usah terlalu ada ketakutan. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan gitu loh. Karena apa? Situasinya kamu juga pelan-pelan juga sudah mulai menata kehidupan kamu. Dan sembari kamu menata kehidupan kamu, malam ini kau bisa rasakan, malam ini kau bisa lihat bagaimana orang yang pernah menzolimi kamu sekarang sedang bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dia seakan-akan mengalami buah simalakama. Ke depan dia keliru, ke belakang dia terjebak dalam situasi yang semakin parah. Ke kanan dia malah sesak napas, ke kiri dia mengalami kebingungan. Jadi dia dalam kondisi yang serba dilema dalam kondisi saat ini. Tapi ya memang dalam satu sisi dia pinter untuk memanipulasi keadaan yang dia rasakan. Jadi ketika dia bertemu dengan orang atau POV dia ketemu dengan kamu, ya dia akan selalu bersikap oke-oke aja gitu loh. Dia selalu bersikap baik-baik saja, seolah-olah memang tidak ada perkara dan juga tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga dengan situasi yang terjadi, dengan situasi yang muncul, saya rasa ini juga akan memberikan
satu fase, akan memberikan satu keadaan di mana dia akan terus merasakan kondisi yang seperti itu. Dan ini apakah karma yang terjadi? Sebenarnya kalau bicara soal karma atau enggak ya, dari kartu ini memang tidak menggambarkan secara spesifik karma atau tidak. Tapi yang jelas kita percayai saja, kita imani saja. Tabur tua itu nyata, tabur tua itu juga bakal terjadi kepada siapapun. Sehingga dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, tentu ini juga akan sangat memberikan pengaruh yang saya rasa juga akan semakin terjadi gitu loh, kepada siapapun yang sudah menzolimi kamu. Karena yang mengalami masalah seperti ini itu bukan hanya satu orang saja, tapi beberapa orang yang memang pernah menyakiti dan juga menzolimi kamu dengan usia yang beragam. Ada yang tua, ada yang muda, semuanya akan mengalami hal yang serupa. Nah, ini akan mengindikasikan bahwa semesta itu, Tuhan Yang Maha Esa itu kan betul-betul adil kepada diri kamu. Ketika memang mereka menyakiti kamu, ketika memang mereka menzolimi kamu, ya pasti mereka juga akan mendapatkan balasannya. Mereka akan mendapatkan balasan ini, mendapatkan balasan itu, dan juga mendapatkan balasan-balasan yang lainnya. Sehingga dengan situasi yang terjadi, dengan situasi yang muncul, pasti tentu saja ini juga akan bisa untuk menghadirkan beberapa keadaan-keadaan yang saya rasa juga semakin parah untuk mereka rasakan. Dan saat ini kamu akan melihat langsung betapa adanya banyak masalah dan betapa sedang terpuruknya kondisi-kondisi orang yang pernah menyakiti dan juga menzolimi kamu. Tapi ya di sini kamu juga jangan jumawa, jangan sombong bahwa ini adalah kehebatan kamu. Enggak seperti itu. Karena apa? Tekanan yang mereka rasakan itu adalah hasil dari perbuatan mereka, bukan dari apa yang kamu balaskan ke dia. Karena dari sini saya juga menyampaikan kepada kamu yang pernah disakiti oleh mereka, kepada kamu yang pernah dihianati oleh mereka, tolonglah gak usah terlalu ada niatan untuk membalas dendam. Karena ketika kamu terlalu ada niatan untuk membalas dendam, tentunya juga akan bisa untuk menghadirkan, bisa untuk memberikan satu keadaan yang kurang begitu baik di dalam posisi diri kamu sampai dengan saat ini. Dan yang terpenting adalah kamu di sini juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal baik dan juga mensyukuri dengan beberapa hal positif yang akan terus bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan secara keseluruhan. Dan kamu pun juga nggak perlu ada ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Ketika kamu terlalu ada ketakutan yang berlebihan, ini sama saja kamu merendahkan diri kamu. Dan yang terpenting saat ini kamu bisa mendengar, merasakan orang yang menzolimi kamu sedang mendapatkan balasan. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Jadikan referensi supaya menjadikan hal yang mampu kamu imani dengan baik, tabur tua itu nyata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.